Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Widyaningsih dari kelas Peternakan B 2019 dengan NIM 1903061116. Di sini saya akan menjawab kuis lisan dari materi manajemen ternak unggas. Pertanyaan yang pertama adalah menjelaskan mengenai proses reformasi pada dunia perunggasan di Indonesia. Di reformasi dunia perunggasan di Indonesia, yang pertama itu ada pasal dari Peraturan Menteri Perdagangan Permendag nomor 21 tahun 2018. Kemudian ada Peraturan Menteri Pertanian nomor 57 tahun 2015 yang isinya adalah mengenai impor jagung dan hak impor jagung. Kemudian ada pasal 26 tahun 2018 yang isinya adalah mengenai pembibitan stok induk. Pasal-pasal ini membuat harga jagung menjadi sangat mahal, sehingga menyebabkan pakan ternak terutama yang berbasis jagung itu cenderung tinggi. Pasal-pasal yang relevan itu diterapkan pada tahun 2016, kemudian dirubah pada tahun 2018. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, jelaskan jenis unggas yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada strain Cobb. Strain Cobb ini merupakan strain yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia, terutama untuk broiler atau unggas pedaging. Strain ini cenderung kuat dan cocok untuk di daerah tropis. Kemudian yang kedua adalah strain Ross. Strain ini merupakan strain unggulan kedua yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia karena memiliki bobot tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan strain lainnya. Kemudian yang ketiga adalah strain Hubbard. Strain ini adalah strain ketiga yang paling banyak dibudidayakan. Strain ini sangat mudah beradaptasi dengan iklim yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan ketiga adalah jelaskan pengaruh faktor pakan terhadap performa ayam broiler. Pakan tentu memiliki peran yang sangat penting terhadap performa broiler. Untuk biaya pakan biasanya itu sekitar 65-80% dari biaya produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pakan dari judul jurnal pengaruh jenis dan waktu pemberian ransum terhadap performa ayam broiler, Jurnal Sains Peternakan Indonesia volume 10 nomor 2 tahun 2015. Dari kesimpulan data tersebut, jurnal ini menyimpulkan bahwa pemberian pakan berpengaruh terhadap setiap penampilan ternak. Kemudian mempengaruhi bobot, konversi, serta warna dari bulu ternak tersebut. Pertanyaan yang keempat adalah berapakah rekomendasi kebutuhan pakan dan minum untuk produksi unggas pedaging? Untuk pakan itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah fase starter. Di fase starter itu kualitas gizi itu untuk protein 22-24%. Kemudian lemak 2,5%, serat kasar 4%, kalsium 1%, fosfor 0,7-0,5%. Lalu untuk metabolis energinya itu 2.800-3.500 kcal. Kemudian untuk yang pembagian golongannya itu untuk pakan starter terbagi menjadi 4 golongan. Pada minggu pertama itu biasanya menghabiskan 17 gram per ekor per hari. Pada minggu kedua menghabiskan 43 gram per ekor per hari. Pada minggu ketiga menghabiskan 63 gram per ekor per hari. Pada minggu keempat itu menghabiskan 91 gram per ekor per hari. Kemudian untuk pakan fase finisher itu kandungan gizinya untuk protein 18,1-21,2%. Untuk lemaknya 2,5%, serat kasar 4,5% dengan kalsium 1%, fosfor 0,7-0,9%. Untuk metabolis energinya 2.900-3.400 kcal. Untuk kuantitas pakannya terbagi menjadi 4 golongan. Pada minggu kelima itu menghabiskan 111 gram per ekor per hari. Pada minggu ke-6 itu menghabiskan 129 gram per ekor per hari.
Kemudian pada minggu ke-7 menghabiskan 143 gram per ekor per hari, dan pada minggu ke-8 menghabiskan 161 gram per ekor per hari. Untuk rekomendasi air minum itu diberikan secara ad libitum atau terkontrol. Jadi jangan sampai minum yang ada di kandang itu habis. Kalau sudah habis, kita harus segera mengisinya agar ternak tidak dehidrasi. Kemudian untuk pertanyaan ke-5, jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa broiler. Lingkungan berperan penting terhadap performa broiler. Untuk di daerah tropis biasanya menggunakan open close ataupun close house. Lingkungan tropis biasanya memiliki suhu rata-rata yang lebih tinggi, sehingga pembuatan kandang ternak itu harus menentukan lokasi yang tepat, strategis, serta harus menghadap ke cahaya matahari terbit. Kemudian tidak terlalu terkena dengan arah angin. Kemudian untuk pencahayaannya, kalau pencahayaan itu untuk bobot panen di bawah 2,5 kg itu pencahayaan pada 1-8 hari sebelum panen 23 jam terang, 1 jam gelap. Kemudian 8 hari sebelum panen itu 20 jam terang, 4 jam gelap. Untuk bobot panen 2,5 kg itu di atas 2,5 kg pencahayaannya itu 1-8 hari pertama 23 jam terang, 1 jam gelap. Kemudian 8 hari sebelum panen 18 jam terang, 6 jam gelap. Lalu pertanyaan ke-6, jelaskan manajemen apa saja yang dipersiapkan pada masa periode finisher. Pada periode finisher yang perlu diperhatikan adalah kontrol temperatur. Kemudian untuk kontrol temperaturnya itu pada minggu ke-5 temperaturnya 23,9 derajat. Pada minggu ke-6 itu 21,1 derajat. Dari minggu ke-7 dan ke-8 sama dengan minggu ke-6 masih 21,1 derajat. Kemudian untuk yang kedua adalah kepadatan. Perlu diperhatikan lagi mengenai kepadatan di dalam kandang. Jika terlalu sempit, maka kita harus memperluas untuk ukuran broiler kandang. Kemudian yang perlu diperhatikan ketiga adalah ventilasi. Ventilasi ini berperan penting untuk melancarkan sirkulasi udara yang ada di dalam kandang. Kemudian yang keempat adalah mengenai tempat makan dan tempat minum. Untuk jumlah tempat makan dan minum itu harus disesuaikan dengan jumlah ternak. Tempat makan dan minum ini digantung feedernya setinggi sayap bawah ternak. Untuk tempat minumnya itu juga digantung setinggi punggung ternak. Diusahakan minumnya itu diberikan anti stres. Untuk pakannya itu digunakan feed crumble. Pertanyaan yang ke-7 adalah jelaskan perbedaan antara kandang tertutup dengan kandang terbuka. Kandang tertutup atau closed house itu biasanya menggunakan teknologi yang lebih canggih. Kemudian biaya produksi pembuatannya itu tinggi. Kalau untuk closed house juga biasanya ternak lebih banyak karena tidak mudah terserang penyakit. Untuk yang closed house biasanya kepadatannya 35 kg per meter kubik. Closed house ini menggunakan AC atau kipas hisap, biasanya dipengaruhi oleh temperatur, kemudian RH dan arah angin. Yang kedua adalah open house atau kandang terbuka. Kandang terbuka ini dia menggunakan kandang panggung. Biaya proses pembuatan kandangnya itu lebih murah dibandingkan closed house. Untuk kandang panggung itu biasanya ternak lebih mudah terserang penyakit karena kandangnya bersifat terbuka. Kemudian untuk kandang panggung ini biasanya menggunakan tirai yang terbuat dari terpal yang berwarna biru. Kandang terbuka ini dipengaruhi oleh faktor
temperatur, RH, kecepatan angin dan arah angin. Jurnal yang membahas mengenai open house dan closed house itu ada jurnal mengenai nggak pakai jurnal. Kemudian yang ke-8 adalah jelaskan pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produktivitas broiler. Sini saya akan membahas mengenai penyakit koksidiosis atau berak darah. Penyakit ini ciri-cirinya adalah biasanya ternak di kotorannya itu mengandung darah dan mencret, kemudian sayapnya turun, nafsu makan berkurang, warna bulunya tidak cerah, ternaknya lemas. Untuk menanganinya itu dapat digunakan dengan tetrakolin. Untuk mencegah ini biasanya kita harus melakukan biosecurity, melakukan menjaga kebersihan kandang. Salah satu jurnal yang membahas mengenai koksidiosis itu ada jurnal pengendalian koksidiosis pada ayam broiler dengan pengobatan herbal, yaitu jurnal Wartazoa volume 29 nomor 1 tahun 2019. Yang ke-9 adalah pertanyaan mengenai jelaskan apa saja yang harus dipersiapkan oleh peternak pada saat periode brooder. Pada masa periode brooder yang saat persiapan sebelum DOC masuk, yang harus dipersiapkan pertama adalah melakukan penyemprotan desinfektan dengan kandang, termasuk seluruh peralatan kandang, indukan, tempat makan, dan tempat minum. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengisian liter setebal 5-8 cm. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan brooder, pemanas, makan dan tempat minum sesuai dengan jumlah kebutuhan. Lalu memperhatikan memasang penerangan pada brooder. Untuk persiapan saat DOC masuk, yang pertama memasang tempat makan dan tempat minum. Kemudian yang kedua adalah menyalakan pemanas, itu 12/24 jam sebelum DOC masuk. Suhunya itu 33-35 derajat Celcius. Kemudian untuk yang ketiga adalah air minum yang diberikan itu sudah ditambahkan gula 5%. Lalu yang keempat, membiarkan ternak memeriksa kode dari ternak seperti bobot badan, sampel, kode box, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah membiarkan ternak minum selama 2-3 jam setelah masuk. Lalu setelah itu kita bisa memberikan makan sedikit demi sedikit. Kemudian yang terakhir adalah mengamati temperatur dengan melihat penyebaran ayam. Kalau misalnya dia penyebarannya rata di brooder, itu berarti suhunya sudah sesuai. Kemudian saat membuat brooder itu diperlukan satu buah bola lampu ukuran 60 watt, jaraknya 1,5 meter. Kemudian di dalam brooder itu juga disediakan tempat makan dan juga tempat minum. Kalau brooder untuk kandang panggung itu letaknya di tengah dengan jarak 2 meter antara brooder yang satu dengan brooder lainnya. Brooder itu beralaskan dari liter dengan terbuat dari sekam dicampur dengan sedikit pasir, kemudian serbuk kayu. Ketebalan untuk liternya itu 5-8 cm. Untuk brooder itu frekuensi suhunya, temperaturnya itu pada minggu pertama 32,2 derajat. Pada minggu kedua, brooder suhunya 29,4 derajat. Pada minggu ketiga, suhu brooder itu 26,6 derajat. Pada minggu ketiga, suhu broodernya itu 23,9 derajat. Pada minggu kelima itu 21,1 derajat. Hingga minggu ke-8 dan market masih dengan suhu 21,1 derajat. Demikian penjelasan saya mengenai kuis lisan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.